perkenalkan saya Ayu Wulandari dari kelas manajemen malam NIM 111222008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelompok pada perilaku konsumen. Sebelum kita lanjut, sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok. Yaitu kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki rasa kebersamaan serta tujuan atau kepentingan yang sama. Kelompok terbentuk karena adanya hubungan timbal balik dan kesadaran sebagai bagian dari satu kesatuan. Kelompok juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu terdiri dari 2 orang atau lebih, adanya interaksi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan, tujuan bersama yang ingin dicapai oleh anggota kelompok, ada norma atau aturan yang mengatur perilaku anggota, dan rasa memiliki dan solidaritas antar anggota. Di dalam ciri-ciri kelompok, kita punya 2 contoh. Contoh yang pertama itu ada contoh kelompok premier, dan yang kedua kelompok sekunder. Kelompok premier itu terdiri dari keluarga dan teman dekat. Kalau untuk kelompok sekunder terdiri dari organisasi kerja, partai politik, klub organisasi. Kelompok juga memiliki jenis-jenis konsumen, jenis-jenis kelompok konsumen, di mana itu ada kelompok referensi, kelompok keanggotaan, kelompok aspirasi, kelompok disosiatif, dan kelompok premier dan sekunder. Apa sih pengertian dari kelompok tersebut? Itu yang pertama ada kelompok referensi, yaitu kelompok yang menjadi acuan atau panutan dalam membentuk sikap dan perilaku konsumen, termasuk dalam keputusan membeli. Dalam kelompok referensi ada 2 jenis juga. Yang pertama itu kelompok normatif dan kelompok komparatif. Kelompok normatif itu memberikan norma atau standar perilaku, misalnya keluarga. Kalau kelompok komparatif memberikan perbandingan untuk evaluasi diri, contohnya teman sebaya. Lalu ada kelompok keanggotaan, kelompok di mana seseorang secara langsung menjadi anggota dan berinteraksi secara aktif, seperti komunitas sekolah, organisasi kerja, atau klub olahraga. Lalu ada kelompok aspirasi, yaitu kelompok yang tidak dimiliki konsumen saat ini, tetapi diinginkan atau ingin dimasuki. Misalnya remaja yang mengidolakan artis atau kelompok sosial tertentu dengan meniru gaya hidupnya. Lalu ada kelompok disosiatif, yaitu kelompok yang dihindari atau tidak ingin disosiasikan oleh konsumen. Lebih cenderung menghindari produk atau gaya hidup yang mewakili kelompok ini. Lalu ada kelompok premier dan sekunder. Kelompok premier itu lebih ke interaksi intens, emosional. Contohnya keluarga dan sahabat. Kelompok premier sekunder, yang ini kelompok sekunder itu lebih ke hubungan formal, lebih sedikit keterlibatan emosional. Contohnya itu organisasi profesional. Lalu ada juga kelompok acuan atau referensi grup. Ada fungsi informasional, yaitu di mana anggota kelompok memberikan informasi yang membantu konsumen membuat keputusan pembelian. Misalnya teman yang merekomendasikan gadget. Lalu ada fungsi normatif, yaitu konsumen menyesuaikan diri dengan norma atau ekspektasi kelompok agar diterima secara sosial. Contohnya berpakaian sesuai tren teman sebaya. Lalu ada juga fungsi identifikasi, yaitu konsumen meniru perilaku kelompok acuan sebagai bentuk pencitraan diri. Contohnya kita membeli produk premium supaya terlihat sukses seperti tokoh panutan. Kelompok mempengaruhi konsumen. Itu ada pengaruh normatif, yang dimana konsumen membeli atau menggunakan produk karena ingin diterima atau diakui oleh kelompoknya. Misalnya remaja membeli pakaian bermerek karena semua teman di kelompoknya mengenakan merek tersebut.
Lalu ada pengaruh informasional, yaitu konsumen mendapat informasi dari anggota kelompok yang dianggap lebih tahu atau berpengalaman, lalu menggunakannya sebagai dasar keputusan. Contohnya, seseorang membeli laptop berdasarkan rekomendasi teman yang ahli IT. Lalu ada pengaruh identifikasi, yaitu konsumen meniru gaya komunikasi kelompok yang dikagumi atau ingin ditiru sebagai bentuk ekspresi diri. Contohnya, membeli produk ramah lingkungan karena ingin terlihat peduli lingkungan seperti kelompok aktivis. Lalu ada tekanan sosial. Tekanan sosial atau social pressure. Ada dorongan langsung atau tidak langsung dari kelompok untuk mengikuti pola konsumsi tertentu. Contohnya ikut langganan layanan streaming karena semua teman menggunakan dan sering membahasnya. Yang terakhir ada pembentukan sikap dan nilai, yaitu kelompok membentuk cara pandang individu terhadap produk, iklan, atau merek melalui diskusi atau interaksi berulang. Contohnya, grup komunitas sepeda yang mendorong anggotanya membeli perlengkapan dari merek tertentu karena dianggap berkualitas. Lalu ada contoh pengaruh kelompok. Contohnya itu pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya, pengaruh influencer, dan pengaruh komunitas hobi. Pengaruh keluarga, misalnya seorang anak remaja memilih merek pasta gigi tertentu karena sudah terbiasa menggunakannya di rumah sejak kecil. Pengaruh ini menunjukkan pengaruh normatif dari keluarga. Lalu pengaruh teman sebaya. Contohnya, seorang mahasiswa membeli sepatu sneaker merek tertentu karena teman-temannya juga mengenakan merek itu dan menganggapnya keren. Contoh pengaruh ini identifikasi dan tekanan sosial. Lalu ada pengaruh influencer atau kelompok aspirasi, yaitu seseorang membeli produk skincare yang direkomendasikan oleh selebgram karena ingin memiliki kulit seindah yang ditampilkan oleh influencer tersebut. Lalu ada pengaruh komunitas hobi, di mana anggota komunitas fotografi membeli kamera dari merek yang sama karena sering direkomendasikan dalam diskusi forum. Dan yang lalu ada dampak pengaruh kelompok pada konsumen. Yang pertama ada perubahan preferensi konsumen, di mana konsumen dapat mengubah selera atau pilihan produk agar sesuai dengan preferensi kelompok. Yang kedua ada kepatuhan terhadap norma sosial, yaitu konsumen cenderung membeli atau menggunakan produk yang sesuai dengan norma kelompok agar diterima. Yang ketiga, meningkatnya loyalitas merek atau brand loyalty, yaitu kelompok sering memperkuat loyalitas terhadap merek tertentu, apalagi jika kelompok sangat mendukung atau mempromosikannya.